dong. Cari majikan yang seperti ini seperti itu bisa. Ya tapi kan dengan segala resikonya ya teman-teman ya. Jadi nggak ada pekerjaan itu yang mudah. Intinya adalah banyak sekali resiko-resikonya. Selagi kamu bisa dan sanggup, saya tuh nggak pernah ngelarang kalian untuk seperti apa dan bagaimana. Karena bagaimanapun juga orang lain melihat mudah tapi untuk menjalannya tidak mudah juga. Jadi saya tidak ingin nggak pasti nggak bisa nih, kamu nggak ada pengalaman, nggak juga kok. Yang penting jangan pernah putus asa aja, mencoba dan mencoba. Itu aja mungkin ya, lebih ke mencoba, lebih mencoba. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Dan teleponnya sangat banyak sekali sampai saya tuh kewalahan sebenarnya. Saya tunggu ada sensasi-sensasi kok gak ono manuk-manuk goleki nih. Pada kemana semua manuke? Halo, assalamualaikum. Ayo, kenapa mbak? Gak kerungu mbak? Apa? Maksudnya gimana long service? Saya kan udah kerja 10 tahun kan di sini. Terus pas saya kesini itu kan majikanku masih hamil 8 bulan sampai punya anak 2. Pas gitu kan janjinya kan mau dikasih kalau udah nggak kerja lagi di sini kan. Terus? Pas gitu masalahnya kan kayak gini loh. Dia kan udah janjiin saya, memang nggak ada tanda tangan gitu, nggak ada perjanjian tanda tangan kan, cuma ngomong-ngomongan aja. Pas gitu saya kan suruh part-time di rumahnya nenek. Dari saya 3 tahun kerja di sini suruh part-time 2 minggu sekali part-time. Disuruh sama majikanku ya, saya ya nggak apa-apa ya, pikir sama ibunya ini kan, part-time di rumah ibunya. Masuk jam 9 sampai jam 5 gitu dikasih 300 kan nggak apa-apa, pikir ya. Pas gitu part-time di rumah nenek kan udah 7 tahun kan, saya udah 7 tahun part-time di sana, disuruh sama dia juga kan. Nah pas gitu tahun baru Cina kemarin itu, setiap tahun juga sebelum itu kan ke rumah Yeye gitu, ke rumah Popo gitu, ke rumah keluarganya ya, saya ikut kerja ya, ikut kerjanya bantu nyuci piring atau apa gitu, kan nggak jadi masalah. Pas tahun baru Cina kemarin itu pulang dari sana, saya itu diomong sama majikan, katanya kamu nggak dapat long servis. Saya kan bulan depan kan finish kontrak nih tanggal 30 bulan 6. Nah, dia ngomong, saya nggak mau ngasih long servis katanya sama kamu. Loh kenapa? Kata saya gitu ya. Kamu kan sudah ngomong sama saya, sudah janji. Karena kamu itu part-time katanya di rumah ibu saya. Loh, kamu yang nyuruh. Mjua, pekokoa. Mjua. Terus? Terus saya kan ngomong, loh kan kamu yang nyuruh kayak gitu. Kamu yang nyuruh saya kerja di sana. Terus kamu kenapa katanya di Samsukung kamu ikut kerja katanya kayak gitu. Ya kalau kamu kerja di ibu saya ya nggak apa-apa kayak gitu ngomongnya. Ya kan sama aja. Kata saya kayak gitu kan. Terus kamu kerja katanya di Samsukung nggak ngomong sama saya. Loh setiap tahun juga kan saya bantu nyuci piring di sana, kamu lo nggak ngomong. Seharusnya kamu ngomong. Terus dia bilang, saya harus ngomong sama kamu itu kerja di rumah saya bukan di rumah orang lain, dia bilang kayak gitu. Lah saya juga kerja di rumah nenek kan orang lain, bukan di atas nama di atas kontrak kerja saya ngomong kayak gitu kan Miss. Saya nggak mau ngasih long servis sama kamu. Terus saya jadi lelah gitu loh Miss. Ya terserah kamu, kalau kamu nggak ngasih juga nggak apa-apa aku ngomong kayak gitu sambil saya marah kayak gitu ya. Kan itu udah jaga anak kamu loh sampai 2, dari kamu masih hamil sampai anak kamu 2, sampai saya ngerjain PR semua saya kerjakan di sini, memang tanggung jawab saya. Tadi kamu mau ngasih saya long servis, kamu bilang sekarang enggak, gara-gara saya kerja di rumah ibu kamu, kan kamu yang nyuruh. Aku ngomong kayak gitu loh. Terus dia bilang saya nggak mau ngasih. Terserah kamu, aku ngomong kayak gitu. Itu solusinya gimana sih? Bisa dihitungkan bisa bantu ke agent nggak sih?
Sampean sejak awal tahu nggak sih kalau long service itu tidak wajib? Nggak tahu. Oke, satu hal, long service tidak wajib. Walaupun dia udah ada perjanjian ngomong kayak gitu loh. 20 tahun pun long service tidak wajib. Walaupun uangnya sudah dikasihkan separuh, kalau majikan minta dibalikin harus dibalikin. Karena memang tidak wajib. Oh begitu ya. Kan sudah dituliskan, tidak wajib. Nah, banyak orang yang menantang dengan majikan gara-gara long service berakhir di penjara. Akhirnya majikan memfitnah kamu lah, mukul anaknya karena kamu bertengkar dengan majikan. Karena itulah jangan terpancing oleh emosi. Demi long service berakhir dengan penjara, kira-kira kamu mau nggak? Oh gitu. Kalau kamu udah nggak cocok, ya udah tinggalkan. Kenapa kamu part-time? Itu salah. Kok kamu malah ngengkel sama dia? Orang Hong Kong melakukan kesalahan, mereka nggak mungkin dipenjara sayang. Tapi kamu dideportasi. Kamu kehilangan masa depanmu. Dan kamu dengan lantangnya ngajak tukaran sama majikan. Berarti kamu memang nggak ada rezeki untuk long service sayang. Saya juga udah ngomong kan sama agennya, terus agen kan ngomong, udah yang penting kamu sekarang diem aja kayak gitu, nggak usah ngomong ini itu, udah diem aja. Kalau rezeki kamu ya dikasih, kalau nggak rezeki kamu ya udah gitu. Yang penting dilepaskan, kamu ikhlas kayak gitu. Ya terus sekarang ya dia ngomong apa saya diem aja, walaupun di hati ya ini orang kok ngingkar janji kayak gitu. Tapi ya saya diam aja kan. Karena kamu sudah bertengkar sama dia sayang. Iya ya karena saya. Ya kamu menurut kamu, kamu marah bertengkar, menurut kamu benar atau salah? Ya kalau menurut saya sih ya, kecuali saya kan nggak disuruh sama dia kerja di rumah nenek. Saya tidak berbicara tentang siapa yang menyuruh, tapi kamu salah. Kerja di rumah lain tidak di alamat tersebut adalah salah. Apapun alasannya, yang dipenjara kamu. Oh gitu. Salah. Kamu kerja di tempat lain salah. Apalagi kamu mendapatkan imbalan uang. Salah. Walaupun ada bukti chat-chat kayak gitu. Boleh kamu mengadu, boleh. Yang dipenjara kamu kok yang terima dampaknya. Yang dideportasi kamu kok. Laporkan aja. Oh. Enggak, saya nggak melaporin, cuma saya nanya solusinya komisioner gitu. Bukan, intinya adalah sayang, kamu melakukan kesalahan di mana tidak boleh bekerja di tempat lain kecuali di rumah majikan. Walaupun disuruh, walaupun dibayar, kamu salah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Labor Department ataupun pemerintah tidak menyatakan bahwa long service to finish diberikan. Long service gitu wajib ya. diberikan saat yang menandatangani meninggal dunia. Itu wajib. Atau kamu sudah layak tidak bekerja lagi dengan surat dari rumah sakit. Oh gitu ya. Nggak ada kewajiban, nggak wajib. Sampean masih posisi cuman 10 tahun. Ada anak kok 14 tahun dipecat secara tidak hormat di waktu datang di bandara. Di bandara loh. Tapi kalau kamu dipecat oleh majikan wajib memberikan long service. Tapi dengan syarat, kamu tidak melakukan kesalahan. Jika kamu melakukan kesalahan, dan majikan bisa menuntut kamu, karena kamu bekerja 2 rumah dan mendapatkan bayaran. Oh gitu ya. Terus kalau saya misalnya ini kan majikan kan saya kan mau habis ya Miss ya bulan depan. Majikan kan nggak ngomong-ngomong kamu keluar tanggal sekian atau apa gitu, ini itu enggak. Apa saya harus nanya gitu sama dia? Ya kondisikan dengan baik Mbak. Berbicara dengan baik-baik. Jangan terpancing emosi. Karena kalau majikan ngeluarin kamu secara mendadak, rekod kamu juga nggak baik. Kapan sih kamu finishnya sayang? Tanggal 30 Miss bulan 6. Oke, tanggal 30 bulan 6. Nah,
Sekarang majikanmu belum renew kamu? Belum, saya udah dapat ganti yang baru, udah pindah majikan gitu. Udah nanda tangan kontrak juga. Ya udah, kamu tinggalkan aja majikan dengan baik-baik. Jadi kamu sudah ada majikan yang baru, ya udah kamu keluar dari situ. Kapanpun majikan memberikan, ya udah. Oh gitu ya. Jadi saya nggak usah nanya gitu keluar tanggal berapa gitu, nggak usah ya? Nggak usah lah, suka-suka dia kan tetap digaji. Oh gitu ya. Seharusnya kan kamu nanyain sama agenmu yang baru. Udah nanya. Terus apa jawaban agenmu yang baru? Nanya ini masalah keluar dari sini. Nah, terus jawabannya agenmu apa sayang? Enggak, agenku kan nanya, caranya majikanmu ada ngomong nggak kapan kamu keluar? Nggak ada, aku ngomong kayak gitu. Oh kemungkinan ngabisin tanggal 30 bulan 6. Ya udah kalau kamunya nggak apa-apa kan, dia bilang kayak gitu. Ya saya nggak apa-apa, kalau kapanpun saya keluar ya saya nggak apa-apa gitu kan. Saya ngomong kayak gitu. Ya udah. 30 ya nggak apa-apa gitu. Kan nunggu kita di sini juga kan, ya daripada di luar ya Mit ya. Pikir saya kayak gitu. Daripada di luar ya mending kalau dia ngeluarin tanggal 30 ya nggak apa-apa kayak gitu. Oke, berarti kan kamu mau, ya udah nggak apa-apa loh. Saya itu saya kesel juga ya. Kan selama kerja di sini ya, Wis. Ini masalah per sama dia. Selama saya kerja di sini, kalau ulang tahun apa kayak gitu kan biasanya ya dapat amplop kayak gitu kan, 1.000 kan lumayan ya Miss ya. Nah, ini kok waktu tanggal 12 kemarin bulan 5 itu, loh kok dia nggak ngasih sampai sekarang. Ngenak kadang saya kalau mikir kayak gitu, ya Allah ini majikan udah tahu pembantunya mau keluar kayak gitu, nggak ada respon apa-apa pun. Emang Biasanya jaminan kan kalau kerja lama sama majikan akan memberikan yang terbaik? Kan nggak juga. Majikan juga nggak menjamin juga. Dan apakah kamu itu di akhir cerita baik? Ada yang 14 tahun ikut majikan dipecat kok. Apa yang kamu harapkan? Oh kaget, maksudnya kaget juga gitu loh Miss, kok setiap tahun kok dapet, ini mau keluar kok nggak dapet kayak gitu. Ya berarti kan majikan sudah tidak suka kamu sayang. Oh gitu ya. Masa nggak sadar sih orang udah nggak suka ulang tahun biasanya dapat hadiah, sekarang nggak dapat hadiah, masa nggak sih nggak ngerasa gitu? Harusnya tahu diri dong. Iya, masalah gaji juga loh Miss. Saya kan gajinya kan tanggal 1 ya, sampai dipinta kayak gitu sampai tanggal 10, tanggal 15 baru dikasih. Ngomong lagi sampai 3 kali, 4 kali ngomong lagi. Saya minta gaji, besok mau libur kan, gajinya kan tanggal 1 Miss. Nggak dikasih, ngomongnya nggak ada uang, kayak makin kesini kok gajinya semakin mundur. Kadang tanggal 10, kadang tanggal 15. Lah seharusnya saya ini gajian tanggal berapa kayak gitu. Nah, Kan di situ ada cantumannya gajian tanggal 1. Dia kok mundur alasannya nggak punya uang cash, nggak ada uang di ATM kayak gitu. ya itu Mbak, kan saya sudah bilang sebaik-baiknya majikan masih tetap aja kita harus berhati-hati. Apakah bekerja dengan majikan 14 tahun, 20 tahun itu jaminan majikan baik? Kan enggak juga. Kan kita tinggal tepuk dada tanya selera juga. Kalau majikan baik, ada juga cecenya yang nggak baik. Bener nggak sih? Masalah makan juga ya Miss ya. Masalah makan kan beda jauh sama yang dulu. Kalau semakin kesini, kayak sayur mulut Jason kayak gitu loh dihitung. Apa-apa telur cepat habis dihitung. Kadang saya sendiri barang makanan yang udah masuk ke dalam mulut gitu, kalau diomongin kan, kalau dia marah-marah kan nggak enak ya. Itu prinsip saya ya Miss. Jadi daripada ribet ya saya beli sendiri, sampai beras, sampai minyak, semua saya beli sendiri. Dia kalau cepat habis kan ngomong Miss, oh cepat habis ini. Dulu enggak kayak gitu. Semakin kesini, ya Allah, sampai ayam apa telur semua saya beli sendiri makin kesini, daripada dia marah-marah kan. Ya udah, sampean aja Jadi sudah dapat majikan baru Mbak. Berdoa aja majikan yang baru baik sama kamu, itu aja sih. Jadi kalau kamu berpikir tentang apa-apa, kamu akan menjadi kurang gembira. Ya udah, nggak apa-apa. Paham nggak maksud saya? Apa yang kamu harapkan? Kamu sudah nggak suka kok.
Kan kamu pada akhirnya akan pergi juga. Tapi saya cuma pesan satu, jangan meninggalkan kesan yang kurang baik. Saat kamu meninggalkan kesan yang kurang baik, kamu mudah emosi, dan di akhirnya kamu akan dipenjara dengan alasan kamu part-time. Ngerti nggak? Iya, iya. Tapi sekarang saya udah, dia kan ngomong gara-gara long service kerja di rumah nenek itu kan dia yang nyuruh ya. Nah dari situ saya memutuskan, ya udah kalau kamu masalahnya ini yang kamu permasalahkan, ya udah mulai sekarang saya nggak mau kerja lagi di rumah itu kamu. Saya ngomong kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ya udah tetap dari tahun baru Cina itu saya udah nggak mau kerja lagi. Ya udah kan mereka tidak mempermasalahkannya, ya udah. Berarti kan memang mereka tidak membutuhkan kamu. Terus dia ngomong, loh kenapa? Dia bilang kamu nggak mau kerja. Loh, kamu nggak mau ngasih long service sama saya kan? Kamu gara-gara saya kerja di rumah nenek. Kan kamu yang nyuruh. Terus kamu sendiri yang ngomong nggak mau ngasih. Ya udah, saya nggak mau kerja lagi di rumah nenek. Saya ngomong kayak gitu sama dia. Terus dia diam. Ya intinya sampean nggak usah debat gitu loh Mbak. Karena kalau kamu semakin debat, kamu semakin besar masalahnya. Iya. Debat dengan majikan itu moyong. Gimana pun ya tetap salah ya, Miss. Kan ayat 1 pasal 1. Mau dipertahankan ya tetap aja salah. Ya wis, makasih ya, Miss. Oke, terima kasih. Makasih waktunya. Oke, bye-bye. Oke teman-teman, saya sudah katakan ini ya. Saya sudah bilang bahwa nggak ada yang bisa dipertahankan, tapi bukan berarti kita seenaknya sendiri. Jangan terlalu mengharapkan long service. Saya sudah bilang jangan terlalu berharap tentang long service, karena long service itu rezeki-rezekian. Bukan rezekimu kamu nggak akan dapat. Kamu bertarung demi long service, belum tentu kamu bisa mendapatkan long service. Tapi kalau sudah rezekimu, walaupun cuman 4 tahun itu bisa dapat long service. Jadi udahlah, harapannya jangan terlalu tinggi ya. Sekali lagi buat teman-teman, jangan terlalu berharap terlalu tinggi tentang long service. Biar kalian tidak sakit hati dan kecewa. Saat kalian sakit hati dan kecewa, nggak ada yang bisa kamu lakukan. Kecuali kesel dan tidak menginginkan apapun. Mau apa kamu? Nggak bisa apa-apa. Jadi terserah kalian. Kembali lagi, saya cuma mengingatkan buat kalian semua, lakukan yang terbaik versi kalian. Jangan sampai menyesal.